Amin. Ya, saya bantu konteksnya, saudara. Karena itu nanti akan dibuka. Tapi saya ingin suami istri kata-kata. Ya, gabungan seperti kita diskusikan. Sebetulnya ada minggu ketiga Maret, tapi kalau sudah ada buat kita. Tapi ada beberapa dari bagian yang akan sana Maret, tapi minggu berikutnya sudah bisa datang. Pak Rizky, video time, brother. Ini cerita yang luar biasa. Pastor. Pastor Roland today? Yes, doing good. Apa kabar semua baik? And then talking to be here with you in Indonesia. Luar biasa bisa bersama-sama dengan saudara di Indonesia. I remember when I first came, I had the privilege of meeting Pastor College. Pertama kali saya datang ketemu dengan Pak Paulus di Malaysia. We've been in Malaysia. Oh, in Malaysia. Iya, sorry. Saya dengan Malaysia. Di Malaysia. Okay, no, please. And so we've been great friends with them since then. Anyway, sejak itu kami amat bersahabat karib dengan mereka. Pastor Cesar Castellanos is my pastor in Colombia. Pastor Castellanos di Colombia adalah gembala saya. There's a small church, like 120,000 people. Ada gereja, 120,000. Ya, kira-kira cuma gereja kecil 120,000. Small church. We started with 8 people in the living room. Kita mulai dengan kebaktian di ruang tamu. But more than the size of the church, it's impacting the world. Lebih daripada jumlah gereja itu, beliau telah membawa dampak ke seluruh dunia. But here's the thing, it's not about church growth. Yang perlu kita perhatikan, ini bukan masalah pertumbuhan gereja. The call is not to grow the church. Panggilan kita bukan untuk membuat gereja bertumbuh, it's to win souls and make disciples. Tetapi memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. My pastor grew his church to 10,000 people. Gembala saya memimpin jemaat sampai 10,000 orang. And the pastors in the city said, "Is that not big enough?" Pendeta-pendeta di kota menanyakan, itu kan sudah cukup gede. Then he grew the church to 50,000 people. Tapi gereja itu bertumbuh lagi menjadi 50,000. And they said, "How much is going to be enough for you?" Lalu mereka bertanya, kira-kira engkau tuh rasa cukup besar itu sampai berapa jumlahnya nih? Because it doesn't have anything to do with the number of people inside the church. It has to do with how many lost people are outside the church. Lalu dia katakan masalah yang sesungguhnya bukan seberapa banyak jemaat yang ada di dalam gereja, tetapi berapa banyak orang yang masih di luar gereja yang perlu dimenangkan. We're not here to help anyone build their ego. Jadi hari ini kami di sini bukan untuk menolong saudara-saudara untuk membangun ego saudara. We're just here to partner with people who want to win lost people. Kita hanya ingin bermitra dengan saudara-saudara yang ingin memenangkan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Amen? Okay, come on, let's pray. Mari kita berdoa. Lord, thank you for this time. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, for your grace, untuk anugerah-Mu, and your hand on our lives. Dan untuk tangan-Mu yang Kau tumpangkan di atas hidup kami. Thank you for what we've already received today. Terima kasih untuk apa yang sudah kami terima hari ini. Minister to us, Lord. Layanilah kami, Tuhan. Help us to change the way that we think. Tolong kami untuk merubah cara pikir kami. Lord, we don't want to just learn, we really want to change. Tuhan, kami tidak hanya ingin sekedar belajar, tapi kami ingin berubah. And we know in your presence is the power to change. Dan kami percaya bahwa di hadirat Tuhan ada kuasa yang mengubahkan. Lord, give us a heart of passion for the lost. Tuhan, berikan kepada kami hati yang penuh gairah untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. And we love you in Jesus' name. Kami mengasihi Kau dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Well, I'm on the International Team of Pastors Cesar. Saya berada sebagai anggota dari tim internasional dari Pastor Cesar. Some people say that I'm in 12. Dan ada yang mengatakan bahwa saya nomor yang ke-12 dalam kelompoknya. But that's not true.
Tapi itu tidak benar. I am the disciple that he loves. Saya adalah murid yang dikasihinya. I am the favorite son. Saya adalah anak yang dikasihinya. I have the coat of many colors. Saya punya jubah banyak warna-warna seperti jubahnya Yusuf. Yeah, and I'm also very humble. Saya betul-betul rendah hati, rendah hati itu. If you're wondering, you can just write that down. Jadi kalau saudara yang kata besar, Pastor Wisner, Pastor Rick, amat rendah hati, katanya. You know, I know. So, in the Bible, John says that he is the disciple that Jesus loved. He calls himself that. Di Alkitab, Yohanes mengatakan mengenai dirinya sendiri bahwa dia adalah rasul yang dikasihi Yesus. I think that's funny. Saya rasa itu akan lucu juga ya. You don't think that's funny? Saudara nggak rasa lucu? You don't laugh at my jokes that preach about hell. Kalau saudara nggak ketawa waktu saya bikin lucu-lucu, saya korban di neraka begitu saya takut. I'm not a very. I didn't grow up in church, Saya tidak dibesarkan di dalam gereja, so I don't know a lot of rules in church. jadi banyak aturan-aturan gereja yang saya nggak tahu. And I don't want to preach to you right now. I want to talk to you. Jadi saya tidak ingin berkhotbah kepada saudara-saudara, saya hanya ngomong-ngomong aja. I want to be real honest with you for a second. Jadi saya akan benar-benar jujur kepada saudara-saudara. You know, in the Philippines, when I went there, I met Pastor Carlo and two other pastors. We started teaching 3 churches how to do G12. Ketika di Filipina, saya bertemu dengan Pastor Carlo dan 2 pendeta yang lain, 3 orang ini, dan kami mengajari mereka mengenai G12. Those 3 churches have now turned into more than 6,000 churches in the G12 network in the Philippines. 3 gereja itu sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 6.000 gereja di sana. They are literally transforming the nation. Mereka secara harfiah benar-benar merubah bangsa mereka. Christianity has gone from 7% to 12% in that nation in the last 8 years. Dalam 8 tahun terakhir ini, kekristenan telah bertumbuh dari 7% menjadi 12% di sana. That's the grace of God Itu adalah anugerah Tuhan, and a lot of hard work. tetapi juga disertai dengan kerja keras. It's not an accident. Itu bukan kebetulan. It's not people were just praying and then God said, okay, there's going to be a revival right here. It didn't happen like that. Tidak sekedar orang berdoa, lalu Tuhan katakan nanti akan ada kebanggaan rohani di sini. Tidak hanya sekedar itu. People purpose to see God's will. Orang harus mempunyai tujuan, mempunyai keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Let me ask you a theological question. Ini pertanyaan teologi, nah waktunya kurang tepat barangkali. Don't worry, I'm not educated. You're still learning. Saudara jangan khawatir, saya bukan teolog, jadi saudara tenang-tenang aja. Okay. Who brings revival? God or man? Siapa yang membawa kebangunan rohani, Allah atau manusia? Who says God? Siapa yang mengatakan Allah yang membawa kebangunan rohani? Who says man? Siapa yang mengatakan manusia? Who doesn't want to raise their hand? Siapa yang tidak mau mengangkat tangan? See, we're not waiting for God for revival. Kita tidak menunggu Allah kapan-kapan kiranya dia bisa mengirimkan kebangunan rohani. We come into the presence of God, we experience revival. God doesn't need revival. Kalau kita datang masuk ke hadirat Tuhan, kita sudah mengalami kebangunan rohani, dan Allah tidak perlu satu kebangunan rohani. We're not waiting on Him. Jadi kita tidak perlu menunggu kapan ya kira-kira kebangunan rohani itu datang. If we're waiting on Him, then it's His fault that people in Indonesia are going to hell. Kalau seandainya kita harus menunggu kapan dia mengirimkan kebangunan rohani, sedangkan ada begitu banyak orang terus-menerus masuk dalam neraka, itu berarti salahnya dia dong. But He's waiting on us. Tapi sesungguhnya dia yang menunggu kita To agree with Him. untuk bersepakat dengan dia, To believe in Him. untuk percaya kepada
adanya. to believe in the power of the gospel, Percaya kepada kuasa Injil to preach. untuk berkhotbah. How many people want to see the supernatural? Berapa banyak dari saudara yang ingin mengalami pengalaman adi kodrati supranatural? Mujizat. God is never going to do something supernatural to make up for your lack of discipline or commitment. Tetapi Tuhan tidak akan membuat mujizat itu kalau saudara malas, kalau saudara kurang disiplin, sorry aja. When you're all in, He's all in. Kalau saudara betul-betul mempunyai tekad itu dan memberikan semuanya, dia beri semuanya juga. Who wants to see God's power? Jadi saudara ingin melihat kuasa Allah, He wants to see our commitment. dia ingin melihat komitmen kita. Amen? Okay, so here's the truth. Jadi ini kebenarannya. What happened in Philippines is going to happen in Thailand. Apa yang terjadi di Filipina akan terjadi juga di Thailand. About 100 churches were training right now in Thailand. Sekarang di Thailand ada hampir 100 gereja yang sedang di-training. And we're going to have a revival there. Dan kita akan mengalami kebangunan rohani di sana. And the revival is going to be led by the Thai pastor. Dan kebangunan rohani itu akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang Thailand sendiri. Now I'm going to tell you something that might upset you just a little bit. Saya akan sampaikan sesuatu yang mungkin membuat saudara kurang senang, kurang pas barangkali. We're going to see revival in Indonesia. Kami akan melihat kebangunan rohani di Indonesia. You can join us now, Dan saudara bisa bergabung dengan kami sekarang. or you can read about us in books later. Atau saudara nanti hanya sekedar baca bukunya saja. And you can tell people that you knew us. Lalu saudara katakan, oh saya kenal Pastor X. Somebody has to read the book. Ada yang harus baca buku itu. We're looking for the people who want to be in the book. Tetapi kami ingin melihat bahwa yang diceritakan di buku itu adalah saudara-saudara sendiri. You know what? We can show you how to do it. Dan kami bisa menceritakan kepada saudara bagaimana saudara perlu melakukannya. It's simple, Sederhana, but the work is hard. tetapi kerjanya itu keras sekali. And it will cost you everything. Dan itu menuntut semuanya dari diri saudara. Jesus said, take up your cross and follow me. Kata Tuhan Yesus, angkatlah salibmu dan mengikut aku. You know, I think that's funny because we teach false doctrine in the church. Saya kata aneh, kadang-kadang kita mengajarkan ajaran yang keliru di dalam gereja. You say, Jesus died on the cross so you wouldn't have to. Jadi kita katakan, Yesus sudah mati di kayu salib, jadi nggak perlu disalibkan lagi. Jesus never intended for us to avoid the cross. Yesus tidak pernah berkeinginan supaya kita tidak sampai mengalami salib itu. He died on the cross to show us how to. Dia mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kepada kita begini loh caranya mati di kayu salib itu. But you have to die to yourself, Saudara harus mati pada diri die to your flesh, mati pada nafsu kita, kedagingan kita, die to your will, mati kepada keinginan pribadi kita, die to your pride, mati kepada kesombongan kita, be willing to learn all over again, bersedia untuk belajar mulai dari baru lagi. and you can live your life. Lalu saudara akan melihat kebangunan rohani nanti. How many people are in Pastor Lavon Church? Pastor Lavon? Yeah. There's a pastor, he's old, an older gentleman in the Philippines. Di Filipina ada seorang gembala yang usia lanjut, The head of the denomination, dia ketua sebuah denominasi gereja, the head of the Bible college. juga ketua sekolah. Have you heard about these 12? Waktu dia mendengar mengenai British K-12, He said, I have to do this. dia katakan, aku harus mulai melakukan ini. So he resigned from the Bible college and started a church from zero. Jadi dia meletakkan jabatan dari ketua sekolah itu dan memulai sebuah gereja mulai dengan nol. Now his church is 800 people. Dan sekarang gerejanya sudah punya jemaat 800 orang. And they're almost all young people. Dan hampir semuanya anak-anak muda. And now he looks so young. Dan itu saya kelihatan muda sekali. And he loves the ministry more than ever before. Dia kelihatan muda sekali dan dia lebih mengasihi pelayanan dari sebelumnya. And he's working harder than ever before. Dia kerja lebih keras dari sebelumnya. But I think what we're tired of is working hard and not getting a good return. Yang kita capek itu kalau sudah kerja keras tapi nggak ada hasilnya.
Isn't that the definition of poverty? Bukankah itu adalah definisi dari kemiskinan? Adam worked in the garden. Adam kerja di kebun. But after the fall, the Lord said that He would work the ground by the sweat of His brow. It would have thorns and thistles and a small return for His labor. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan kamu akan bekerja dengan keras di padang dan hasilnya sedikit. And in fact, if we try hard, Sebagai kemarin kita coba keras sekali, and nothing happens. tidak ada apa-apa yang terjadi. Or we try really hard and we get 10 extra people. Nah, kita coba lebih keras lagi dan kami dapatkan sedikit orang, 10 orang yang lebih, And we lose 8 more over here. tetapi yang 8 malah nggak datang lagi. And we try really hard. Nah, kita sudah lebih keras lagi. We try hard. Kita sendiri bisa ajak semua kerja lebih keras. And the church doesn't grow. Gereja tidak bertumbuh juga. And after years of that, Dan setelah bertahun-tahun melakukan hal itu, we stand in front of the church and we say, guys, really, this time it's going to work. kita katakan di depan jemaat, saudara-saudara, kali ini pasti berhasil. And they're thinking, no, it's not. Nah, dalam pikiran mereka katakan, Oh, you're thinking, not really. dan apapun yang saudara katakan, mereka akan katakan, mungkin tak begitu lah. If we work hard and we get no return for it. Karena kita sudah kerja keras, ternyata hasilnya nggak ada. But we'll teach you a simple vision. Kami akan ajarkan visi yang sederhana, How to win souls and make disciples. bagaimana memenangkan jiwa dan memulihkan mereka. How to make a leader. Bagaimana membina, membuat orang menjadi pemimpin. Not making disciples that are getting reconverted by the Muslims. Bukan memulihkan yang orang yang kemudian dia dimulihkan ke agama lain. But disciples who live for the Lord. Tetapi murid-murid yang hidup untuk Tuhan. Instead of going back, they're reproducing. Mereka tidak kembali kepada kepercayaan yang lama, tapi mereka memproduksi diri memulihkan orang-orang lain. Amen? But that means we have to go to work. Tapi itu berarti kita harus kerja keras. Some American pastors were in Colombia, Orang pemalang Amerika di Columbia, and they were asking some of the Colombian pastors, they said, how many nights a week does it take to do G12? dia tanya kepada gembala-gembala di sana berapa malam diperlukan dalam minggu untuk mengerjakan prinsip-prinsip G12 itu. And the translator said, don't ask that question. Lalu penerjemahnya mengatakan, ini jangan tanya pertanyaan begitu. He said, why not? Mengapa? They said, because what they'll hear is how many nights are you a Christian? Karena apa yang mereka pikirkan nanti, itu berapa malam engkau menjadi orang Kristen. They said, okay, what did you do last night? Lalu dia bilang, kalau begitu, apa yang kau lakukan tadi malam? I was with my 12. Saya dengan 12 murid saya. What are you doing tonight? Apa yang akan kau kerjakan malam ini? I was with my 12. Saya dengan 12 murid saya. What are you doing tomorrow night? Apa yang kau kerjakan besok malam? Oh, we have an encounter retreat, 3 days. Kami akan ada retreat selama 3 hari. What about the next day? Lalu hari berikutnya, School of leaders. ada juga pemimpinan, sekolah kepemimpinan. What about the next day? Bagaimana hari berikutnya? I'm meeting with my disciples. Saya akan kembali dengan murid-murid saya. What about the next day? Hari berikutnya, I'm meeting with my 12. saya kembali dengan murid 12 murid saya. And the pastor said, you have meetings every night of the week. Lalu pendeta katakan, gembala katakan, itu punya pertemuan setiap minggu, setiap hari dalam minggu. Because these aren't meetings, my 12 are my friends. Dia bilang, ini 12 murid ini sebetulnya tidak ada dalam satu pertemuan, mereka itu teman-teman saya. See, when you're in the world, you hang out with your friends every day. Kalau kita ada di dalam dunia, kita punya banyak teman-teman dan sering kumpul dengan mereka, bahkan ini setiap hari. When you go to the bar, you don't say, well, I have a meeting with my friends. Kalau kita pergi ke bar, kamu kan bilang karaoke lah ya, bilang, wah, saya baru mengadakan pertemuan dengan murid-murid saya. But when we do ministry, everything is a meeting like a burden. Dan kalau go to the meeting, tapi waktu kita masuk di dalam pertemuan, kita sudah capek lebih dulu, sebelum kita masuk benar-benar dalam pertemuan. We want to incorporate our life into ministry. Kita ingin memasukkan kehidupan kita ke dalam pelayanan, That we're living our faith. sehingga iman kita itu dihidupkan. And that the people in our church are living their faith. Dan orang-orang di dalam gereja itu menghidupkan iman mereka juga, mempraktekkan iman mereka juga. Amen?
Amen? Jangan lupa kan? Alright, you look at the English, in the Bible in English, Di dalam bahasa Inggris, di dalam Alkitab, the New Testament uses the word Christian 2 times. di Perjanjian Baru ditulis kata Kristen 2 kali, And the word believer 3 times. kata orang beriman 3 kali, And the word disciple 269 times. kata murid-murid 269 kali. That's the problem with the church. Nah, itu masalahnya dengan gereja. Too many Christians and too many believers and not enough disciples. Terlalu banyak orang Kristen, terlalu banyak orang percaya, tetapi sedikit sekali murid-murid. And the call is to win souls and make disciples. Padahal panggilan Tuhan adalah untuk memenangkan jiwa dan memulihkan mereka. Amen? Let's win souls. Mari kita memenangkan jiwa-jiwa itu, Let's make disciples. lalu memulihkan mereka. Amen? Alright, let me give you a short teaching. Sedikit ajaran ini, Oh, by the way, we're going to be training pastors all over Indonesia. kami akan memberikan pelajaran untuk para gembala dari seluruh Indonesia. And if you want to be one of those pastors, you can. Kalau saudara ingin bergabung, silakan. You want to know how much it's going to cost? Saudara ingin tahu berapa biayanya? Everything. Semua yang saudara punya itu akan diminta untuk sebagai alat pembayaran. I'm not talking about money. I don't want your money. If I wanted money, I wouldn't have bought a plane ticket here. I would stay home. Saya tidak bermaksud untuk bicara mengenai uang saudara. Saya tidak mencari uang. Kalau saya menginginkan uang, lebih baik saya tinggal di rumah dan apa di sini. Amen? If you want to do it, we will show you how. Tapi kalau saudara ingin melakukannya, kami akan menunjukkan, mengajarkannya kepada saudara. You will cry. Saudara akan menangis. It'll be the hardest thing that you ever did. Karena itu merupakan tugas yang paling berat yang saudara akan kerjakan. You will hate me. Saudara akan membenci saya. But later, you will love me. Tapi nanti setelah itu saudara akan mencintai saya. If you're going to heaven, you have to love me. Kalau saudara mau ke surga, saudara mesti mencintai saya. If you don't love me, you're not going to heaven. Kalau karena kalau tidak mencintai saya, terus benci saya, saudara nggak masuk surga. Yeah, I love you. Dan saya tetap mengasihi saudara. Did I tell you I love you yet? Saya sudah katakan loh, saya mencintai saudara. I love you guys. Saya mencintai saudara-saudara. I believe in you. Saya percaya dalam kemampuan saudara-saudara. I flew here for one day because I believe in you. Saya terbang di sini hanya satu hari saja karena saya percaya saudara akan bisa melakukannya. I'm not going to change Indonesia. Saya tidak akan merubah Indonesia. I'm going to change Indonesia. Saudara yang akan merubah Indonesia. I don't even speak Indonesia. Saya tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Guess what? I'm not even going to try. Saya juga tidak akan mau belajar coba untuk kota dalam bahasa Indonesia. For what? You already know Indonesian. Buat apa? Lebih baik saudara yang melakukannya kalau saudara sudah tahu bahasa Indonesia. I'm not coming here to start a church. I already have churches. Saya tidak datang di sini untuk mulai sebuah gereja. Saya juga punya gereja-gereja. I want to help you to raise up your church. Saya hanya ingin menolong saudara-saudara untuk mengembangkan gereja-gereja saudara. My goal is that every pastor would not only raise up disciples in their church, but they would help other pastors in other churches to become effective. Tujuan saya bukan hanya untuk menolong gembala-gembala memulihkan, tetapi dia akan melanjutkan ini dengan memulihkan gembala-gembala yang lain lagi. Let me tell you the truth. You know what? You're not going to change the world. Saya mau beritahu kepada saudara kebenaran bahwa saudara tidak akan bisa merubah dunia. But together, Tetapi bersama-sama, we can change the world. Kita bisa merubah dunia. it's not about one of us. Ini bukan mengenai kita sebagai pribadi satu orang. It's about all of us. Tapi ini berbicara mengenai kita semua bersama-sama. It's about getting every person in our church to win souls. Ini berbicara mengenai setiap orang di dalam gereja kita yang memenangkan jiwa. And the potential that's represented just in this room is unlimited. Dan potensi yang ada di dalam ruangan ini saja sudah tidak terbatas. Anyone can count the number of seeds in an apple. Setiap orang bisa menghitung jumlah
biji yang ada di dalam buah apel. But no one can count the number of apples in a seed. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menghitung berapa buah apel yang akan tumbuh dari satu biji ini. It's unlimited in its potential. Artinya potensinya tidak terbatas. If you don't trust God with your life, you can be unlimited in your potential. Kalau saudara mempercayakan diri saudara kepada Tuhan, maka saudara juga kalau potensi saudara itu tidak terbatas. If you can give your life for someone else and they can give their life for someone else, even when you go to heaven, your ministry can still be multiplying in the earth. Jika saudara mengabdikan diri saudara untuk memuridkan seorang, lalu dia juga memuridkan orang lain, saudara kemudian sudah berpulang ke surga, pelayanan saudara masih terus berlangsung. Pastor Paul is giving the funny guy. I love it. All right, turn your Bible to Numbers chapter 11. You're doing a great job. I have no idea what you're doing. Numbers chapter 11. Just say that when you die, after you minister, after you make disciples, the work is still going on, even after you die. And I need to die is what must you kita pulangan pada sebelah. Saya berdua. You know, we're also going to have fun too. We're going to have fun changing the word. Oh, kita juga akan menikmati waktu kita merubah dunia. You know, I disciple Pastor Carlos. Saya memuridkan Pastor Carlo ini, orang yang kayak gini. He's easy now. Oh, sekarang gampang ya. He's awesome. Oh, luar biasa cantik. Tapi sebelumnya, ampun deh, Double my prayer life. Double my prayer life. saya harus berdoa 2 kali lipat supaya tidak memuridkan dia. Kayak gitu kerasnya orang ini. Here's the discipleship story about Pastor Carlos. Saudara ini dengar ceritanya bagaimana tentang pemuridan yang Pastor Carlo ini. Look, you can't raise disciples unless you're a disciple. Saudara tidak bisa memuridkan orang kalau saudara sendiri tidak menjadi murid. And the reason that he has so many good disciples is because he's an incredible disciple. Dan alasannya mengapa Pastor Carlo mempunyai begitu banyak murid karena dia sendiri seorang murid yang luar biasa. One day we were going to the beach together, Satu hari kami bersama-sama ke pantai and I corrected him on something. dan saya mengoreksi dia atas sesuatu hal. And he was really sad. Dia kelihatan sedih. And I said, Carlo, why are you sad? Carlo, kenapa yang sedih? He said, because you corrected me. Siapa yang mengoreksi saya? Mengoreksi saya. I said, yeah, but I don't want you to be sad. You're going to ruin the whole day at the beach. Ya, pasti saya tidak ingin hidup sedih seperti itu. Nanti suasana di pantai jadi rusak semua. I said, you don't have to be sad. Just change. Yang kau tidak perlu sedih seperti itu, berubah saja lah. I don't need you to be sad. Dia bilang, kau tidak perlu jadi sedih. Just change. Berubah saja. Sometimes someone tells us something about change and we get sad. Kadang-kadang ketika kita diberitahu bahwa kita harus berubah, kita menjadi sedih. I hate that. Saya kurang suka dengan itu. This is what you did wrong. Ini sesuatu hal yang kau sudah lakukan yang salah. Okay? Write it down. Baik, tulis. I'm not going to do it like that anymore. Saya tidak lakukan lagi. Okay, good. Let's go to the beach. Bagus. Mari kita sekarang ke pantai. Don't ruin the whole day. Jangan merusak suasana sepanjang hari. Don't get sad. Jangan sedih. Just change. Berubah saja. Karena artinya sama gitu. Amen? Amen? Still crashing though. It's been laughing for a long time. Numbers. Yeah. Numbers are not. Are you reading the Bible or what? Kita akan lihat jalan-jalan kita saudara supaya ini bisa kedengarannya seperti khotbah gitu ya. Kalau ada aspeknya kayaknya bukan khotbah ya. If you do not quote Bible, ini like it is not a sermon. I don't know. Numbers chapter 11, verse 10 through 17.
Bilangan pasal yang ke-11. Moses heard when the people were weeping through their families, everyone at the door of his tent, and the anger of the Lord was rising. Ini cerita mengenai Musa dan orang-orang yang membuat Tuhan menjadi marah. This is when Moses was bringing the Israelites out. They were out. Ketika orang-orang Israel sedang keluar dari tendanya, And this is what Moses said. lalu ini yang Tuhan kata Musa kepada Allah. Have I not found favor in your sight? Bukankah aku sudah mendapatkan perkenan di hadapan Tuhan? Why have you laid the burden of all of these people on me? Mengapa kau memberikan aku beban seperti ini untuk atau mengenai orang-orang ini yang aku pimpin? Say burden. Katakan beban. Everybody participate. Coba semua bilang beban. Next time you don't participate, we'll do that. If you don't participate, we're going to take up an offering. Kalau saudara tidak hidup tetap, tidak sama-sama mengucapkan kita, kami angkat kolektor. And he says to the Lord, if I don't say it, why did you lay the burden of the people on me? Kalau aku mendapat perkenan dari Tuhan, mengapa Engkau memberikan pelayanan yang menjadi beban seperti ini untuk menangani orang-orang ini? And then he starts complaining. He says, I didn't birth these people. Lalu Musa mulai mengeluh kepada Tuhan dengan mengatakan, aku tidak melahirkan bangsa ini. They're weeping. Mereka menangis. They want meat. Where am I going to get meat to give it to them? Mereka sekarang minta daging. Dan dari mana aku bisa dapatkan daging untuk mereka? He says, I'm not able to bear all these people alone. Ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Because the burden is too heavy for me. Sebab beban itu terlalu berat bagiku. That's why we do the deprovision. Itu sebabnya kita melakukan, ini alasan mengapa kita melakukan prinsip gibosai. Because the burden is too much for you to bear it alone. Yaitu karena beban itu terlalu berat kalau saudara harus memikulnya sendirian. And then Moses said, if you're going to treat me like this, then kill me. Lalu Musa katakan, kalau engkau berlaku demikian kepada aku, itu sama saja dengan engkau membunuh aku. How many people have ever felt burdened by the ministry? Berapa banyak dari saudara yang telah merasakan pelayanan itu menjadi beban yang berat sekali? Nggak ada, bagus. Tapi nggak jujur. Oh, hey, don't be lying to me. What I said, you did that. I'm just looking for you to Ya, jujur aja. Pelayanan akan menjadi beban berat sekali, ya kan? God, if you love me, Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, why did you give me these people? mengapa engkau berikan kepadaku orang-orang untuk dikembangkan yang model yang kayak ini? All they do is complain. Yang mereka lakukan itu hanya ngomong aja. And the Lord said, okay, and he killed Moses. Lalu baik kalau itu pemimpinnya yang dibunuh. That's what you want. Verse 16, it says, the Lord said, gather 70 men. Ayat 16, Tuhan katakan, kumpulkanlah 70 orang, Bring them to the tabernacle. bawalah mereka ke kemah pertemuan. Verse 17 says, I'll come and talk to you then. Ayat 17, aku akan berbicara kepada di sana. And listen to this. Perhatikan ini, I'll take of the spirit that's on you, aku akan ambil roh yang telah kutaruh kepada dalammu, and I'll put it on them. dan akan kutaruh atas mereka. And they will bear the burden of the people with you. Dan mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. You may not bear it alone. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. See, that's God's plan. Ini adalah rencana Allah. I remember when my church grew to 400 people, Saya ingat ketika gereja kami berkembang menjadi 400 orang. I was at the church and I saw all the people one day and I saw the burden of it. Saya melihat 400 orang ini dan saya merasa ini beban berat sekali. And I got scared. Dan saya menjadi takut. I said, Lord, what am I going to do with all these people? Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan orang sebanyak ini? So I went straight to my office and started to pray. Saya langsung ke kantor saya dan berdoa.
And I said, Lord, I don't know what to do with 400 people. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan 400 orang ini. And the Lord comforted me with these words. Lalu Tuhan menghibur saya dengan kata-kata ini. You have never known what to do. Engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan kau lakukan. Just keep trusting in me. Engkau tetap percaya saja kepadaku. Do what I tell you to do. Lakukan apa yang aku katakan kepadamu. You know, when you train 12 disciples, Kalau saudara melatih 12 murid, you're tapping into unlimited potential. saudara sedang membuka suatu potensi yang tidak terbatas dalam diri mereka. It doesn't matter if you have 100 people, Tak peduli apakah saudara punya 100 orang 100 people, atau 400 orang, 1,000 people, 1,000 orang, 12,000 people, 12,000 orang, you're still discipling 12 people. saudara tetap yang saudara perlukan memuridkan 12 orang saja. When I first started in ministry, I had 85 people. Ketika saya mulai datang saya ada 85 orang, nama-namanya pun saya tidak bisa ingat semua. And I asked my wife, I said, how can I disciple 85 people? I don't even know their names. Saya katakan kepada istri saya, bagaimana memuridkan 85 orang ini, nama-nama mereka pun tidak hafal semuanya. And she said, oh, just do what the big churches do. Just preach and send them home. Jadi saya akan lakukan seperti gereja yang besar-besar mengadakan kebaktian, khotbah saja, lalu saya suruh mereka pulang semua. And I said, yeah, but the call is not to gather a lot of people. The call is to make disciples. Ya, tetapi panggilanmu itu bukan untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, melainkan untuk memuridkan. Amen? Okay. What is a cell group? Apakah artinya sel group? Have you noticed people change the way they act when they come to church? Apakah saudara perhatikan bagaimana orang merubah tingkah lakunya ketika mereka masuk di kebaktian? You come with your children from your house, Datang dengan anak-anak dari luar, and when you see the people from church, lalu ketika lihat ada teman bergereja, waduh, jalannya pun seperti malaikat. Halo, Tuhan berkati saudara. Haleluya, haleluya, and they say, how's it going? Bagaimana kabarmu? God is good, brother. Tuhan baik, saudara. And you don't know that your kids are behind you like this. Dan kita nggak tahu, saudara nggak tahu, mungkin anak di belakang kita, mereka kaget, mereka nggak percaya apa sih yang kita What omongin. happened to my dad? Apa yang terjadi dengan bapak saya kok berubah dari seperti ini? We never heard of stuff like that. Kami nggak pernah dia dengan ngomong, tidak pernah dengar dia ngomong seperti itu di rumah. And we start to compartmentalize our Christianity. Lalu kehidupan iman Kristiani kita mulai dikotak-kotakkan. This is how I act at church. Kalau di gereja, gaya saya begini. This is how I act at my house. Di rumah seperti itu, This is how I act at my job. di tempat kerja seperti itu, This is how I act with my friends. dengan teman-teman seperti itu. And we wonder why we don't have a dynamic faith. Lalu kita jadi bingung, kenapa kita tidak mempunyai iman yang dinamis. Cell group takes the church back to the home. Sel group membawa gereja ke rumah-rumah. My daughters have been baptized more than 50 times. Anak saya dibaptis lebih dari More than 50 times. 50 times, 30 kali. Because they've seen us baptize so many people at our house that when they were little and they would take a bath, they would say, this is Becca, she came to get baptized today. Bang it out. Okay, my turn, Trey. Okay, this is Brooklyn, her turn to get baptized. Jadi karena baptisan itu diadakan di rumah-rumah, anak saya setiap kali mau mandi itu berantem untuk jadi baptis. And my daughter, sometimes they would play, and they were little, and they would grab the other one by the face, and they would go, la 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 la. Anak saya juga membaptiskan adik-adiknya, saudaranya. Lalu mereka mengikuti seperti orang berbicara dalam bahasa roh. One time I was casting demons out of a woman in my living room. Satu hari saya sedang mengusir setan dalam diri seorang wanita di ruang tamu kami. And here's a free tip when you're casting out demons. Ini tips gratis untuk saudara yang melayani mengusir setan. Always grab the person by the face. Selalu saudara tangkap orang itu di wajahnya, Especially if someone has a camera. apalagi kalau orang itu punya kamera. Because it looks good, you know.
Karena di kamera nanti kelihatannya bagus sekali buat nampang. And the second reason, Alasan yang lain, if they're faking it, they'll never do it again. dan kalau itu dipalsukan, mereka tidak akan melakukan itu lagi. If you grab them by the face, they don't like it. Kalau saudara taruh tangan di wajahnya, dia nggak suka. And if they're demon possessed, it doesn't hurt them anyway. Nah, kalau orang itu dirasa setan, kok nggak akan berpengaruh apa-apa kepadanya. So we were casting demons out of this woman in my living room. Jadi kami mengusir setan dari Putting them off the ground. kakinya dia akan turun dari tanah. And my wife comes in with the kids. Lalu anak saya, istri saya dengan anak-anak She datang. says, what are you doing? Apa yang kau lakukan? Aku tidak demons. Dia saya katakan, dia sedang tidak setan. She said, I don't want demons in my living room. Saya tidak mau setan yang seperti ini di kamar tamu saya. My kids have seen people baptized at my house, Anak-anak saya sudah melihat orang-orang dibaptis di rumah kami, delivered at our house, dilepaskan dari kuasa setan di rumah kami, saved at our house, saved, diselamatkan di rumah kami, discipled in our house. dimuridkan di rumah kami. When we have a festival, we're bringing the church back to our house where it belongs. Semua itu terjadi yang biasa dikerjakan di gereja, dikerjakan di rumah. Artinya gereja dibawa ke rumah. Amen? And we know in Acts chapter 2, Dan kita tahu dalam kisah Rasul pasal yang in ketiga, the temple mereka berkumpul di bait Allah and houses. tetapi juga di rumah-rumah. You cannot disciple people from the front of the church. Saudara tidak bisa memuridkan orang di depan gereja. You have to disciple in relationship. Itu harus mereka dimuridkan dalam hubungan antar pribadi. And that needs to happen in the home. Dan hubungan antar pribadi itu terjadi di dalam rumah. Amen? What point am I on? What number? I don't have any points to come up with. I'll say what I want to say, whatever you want. Jadi ada saudara mencatat beberapa poin-poin penting. Nanti direnungkan lagi ya. Tuh, mungkin sudah selesai. Yeah. What are the results of study? Salah satu hasil dari sel group They strengthen the church. yaitu memperkuat gereja. People are afraid of cell group because they think if you have cells, you can have a church split. Orang takut untuk mengadakan sel group karena dikhawatirkan nanti memecah gereja. But that only happens because we don't teach proper structure in the church. Memang itu bisa terjadi kalau kita tidak mempunyai struktur yang benar di dalam gereja. Five guys to come to the front and help me real quick. 5 guys. Ada 5 orang kadang-kadang bisa dikatakan ke depan, 5 orang maju ke depan. We'll have one coming. Saudara nggak akan didoakan seperti saja ya katanya ya Rasul saya tangannya nanti tidak harus. Okay? Look, wait in this way. Yeah, like that. And in line. There we go. Two more. Ada orang yang jual mod. Two more. Nanti disuruh ya. Okay, here we go. All right, we got 5. Right there. Oke, jadi sudah 5 di depan. Now, let's pretend that this is the pastor of the church. Kita bayangkan saja beliau ini sebagai gembala di gereja. Did you just say the Holy Ghost? Did you ever say Oh, kalau tiba-tiba ada berbicara begini, tumbang gitu. This is the pastor of the church. Jadi ini adalah gembala. Ini adalah pemimpin di dalam gereja. This is how the church is supposed to look. Ini yang seharusnya kelihatan gereja itu harus kelihatan seperti ini harus. The pastor is leading the direction of the church. Pemimpin gembala itu memimpin gerejanya. They're leading the vision of the church. Memimpin dalam menjaga visinya gereja. Amen? And then one day, Satu hari nanti saudara yang disebut sebenarnya adalah Yohanes. this is not prophetic. Ini bukan kekuasaan, tapi ini satu contoh. So Hannah said, I'm not going to be in this line. Saya tidak akan ada laporan ini. Number. Yep, just like that. Okay. Now, so now, the greatest day is when a rebel starts their own church.
Yang menyulitkan itu kalau pemberontak itu memulai gerejanya sendiri. Because they think it's so easy. Karena mereka berpikir memulai gereja itu gampang aja. And God's going to give them a bunch of rebels just like them. Lalu Tuhan akan memberi kepada mereka jemaat yang juga pemberontak seperti mereka. Amen? Okay, so he's here pastoring the church and he says, wow, this is harder than I thought. Nah, lalu gembala ini mengatakan, wah ini kok lebih sulit dari yang saya bayangkan. I don't like this anymore. Saya tak suka ini lagi. So he decides to go back and get back to Jadi dia kembali lagi di barisannya. where you doing? You can't go back in where you got out. Nggak bisa sama all the way over again, all the way to the back. Kalau mau kembali ke barisannya harus mulai dari belakang sekali. You know, when too many times we don't teach correct authority structure of the church. Seringkali kita tidak mempraktikkan, memperlakukan otoritas yang sehat di dalam gereja. And there are no consequences. Sehingga orang merasa berbuat apa saja boleh, tidak akan ada akibatnya, risikonya. When people rebel, Jadi ketika ada jemaat orang karena pemimpin yang memberontak, they lose their place. mereka kehilangan posisi mereka. They start over again. Lalu mereka harus mulai lagi. We never let that person stay in a position of authority. Kita tidak akan membiarkan orang itu kembali di posisinya yang semula. So this is the pastor. Jadi ini gimana? Everybody can look this way. Nah, sekarang semua sudah lihat. Danny. What's Danny? It's a good Mexican name. Yeah, that's a lot of guys in Mexico. Alright. Kind of look Mexican. If you go to Mexico, they'll think you're from Mexico. Wajahnya wajah ini kayak orang Meksiko. My wife is also Mexican. Don't be laughing. Karena istri saya dari Meksiko, jadi jangan menertawakan dong. Okay. So when pastor comes to Danny Dudley, Jadi waktu pastor datang ke grupnya pastor saya ini, pretend you guys are Danny Dudley. jadi anggap ini saudara-saudara ini sebagai grupnya pastor saya ini. Now when pastor goes to the cell group, Waktu pastor datang ke saudara-saudara, man, Danny is a great disciple. dia katakan, wow, saya ini seorang pemimpin yang memulihkan yang luar biasa. Because this guy is a great leader. Dia pemimpin yang besar, pemimpin yang bagus. Kecuali memudahkan kebetulan orang pastor dibilang pantas. This guy works hard for the ministry. Saudara pendeta saya ini kerja keras untuk pelayanan. He's a faithful disciple. Dia seorang murid yang setia. So what happens is the pastor, Jadi apa yang I think you need to bring money to our church. Like, yeah, for sure. You can go and take a nap. So the pastor establishes the authority of the leader in the church. Pastor ini meneguhkan otoritas kepemimpinan di dalam gereja. And the leaders, the people in the church will respect him. Dan orang-orang yang ada di dalam sebelumnya itu menghormati dia. Then when the pastor leaves, Lalu kalau gembala meninggalkan tempat itu, Danny tells the cell group, pastor Sandy akan mengatakan kepada sebelumnya, our pastor is the man of God. pendeta kami, gembala kami adalah hamba Tuhan yang luar biasa. He's our leader. Dia adalah pemimpin kami. And watch this. Dan perhatikan ini, If I ever tell you something different than him, kalau saya memberitahukan sesuatu yang berbeda dengan yang dia beritahukan, don't listen to me. jangan perhatikan saya lagi. Follow him. Ikuti dia saja. No matter what I do, Apapun yang saya lakukan, don't follow me. jangan mengikuti saya. Ikuti dia sebagaimana saya mengikuti dia. You are a disciple of the church. Engkau adalah murid di dalam gereja. And what happens, this is not also prophetic. Ini juga bukan kekuatan, ini hanya kebiasaan. If Danny gets a bad attitude, Lalu kalau lainnya Randy kemudian bertingkah yang salah, and he leaves the church, and he says, "Guys, come on with me." nah dia tinggalkan gereja, saudara-saudara, ayo murid-murid saya ikut ya. They're going to say, "Wait a minute. Mereka akan katakan, tunggu dulu dong.
You said we're supposed to listen to the pastor, up to you. Engkau bilang kami harus ikut apa yang dikatakan oleh gembala kami, kita bukan ikut engkau. When he leaves the church, Jadi waktu dia tinggalkan gereja, pastor comes in, kenalan kembali lagi ke I'll take care of you guys. Aku akan memimpin engkau, saudara. Understand and you'll do whatever. Lalu silakan bantu kami pergi ke Meksiko, go to Mexico. Okay, come on, give these guys a hand. Oke, beri tepuk tangan untuk mereka. Thank you guys. Now, that's a short version, but does that help you see the strength? Itu sedikit authority structure, itu sedikit gambaran di mana saudara bisa melihat kekuatan dari kepemimpinan di dalam gereja. A couple in my 12, they had 500 people under them. Di dalam kelompok saya ada beberapa orang yang mempunyai murid sebanyak 500 orang. And they left my church, and we didn't lose one person. Dan ketika mereka tinggalkan gereja kami, tidak ada satu pun yang mengikut mereka. That's when we teach correct authority in the church. Itu disebabkan kami mengajarkan otoritas yang benar di dalam gereja. Amen? So cell strengthen the church. Jadi sel group itu memperkuat gereja. The power of the discipleship. Kekuatannya ada di dalam pemulihan. The discipleship is relationship. Dan pemulihan itu berarti atau terjadi di dalam hubungan antar pribadi. Cell group develops leaders. Sel group itu mengembangkan pemimpin-pemimpin. Cell group pastor the people. Sel group menggembalakan orang-orang yang dipimpinnya. You cannot pastor the people from the pulpit. You can teach them, but you can't pastor them from the pulpit. Kita tidak bisa menggembalakan orang dari mimbar. Kita bisa mengajar mereka, tetapi kita tidak bisa menggembalakan karena itu diperlukan hubungan antar pribadi. Cell group wins souls, Sel group memenangkan jiwa and it grows the church. dan itu membuat gereja bertumbuh. Not just in numbers, but in depth. Bukan hanya sekedar jumlahnya bertambah, tetapi juga kualitas kerohanian gereja itu semakin matang. Amen? There's not a lot of things to teach you about cells. Banyak hal yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan sel. Let's say the end of the story, and then I'll pray for you. Saya akan mengakhiri lihat dari kembali kepada kitab Bilangan pasal 11 akhir dari Moses met with the 70 leaders at the tabernacle. Jadi Musa bertemu dengan 70 orang di Bait Allah itu di kemah pertemuan itu. WhatsApp. Perhatikan ini. The Bible says the Lord took a portion of the Spirit that was on Moses and He put it on the 70. Bahwa Tuhan mengambil sebagian roh yang Dia sudah berikan kepada Musa dan dibagikan kepada 70 orang itu. How many of you would like people with the same attitude as you in the church? Berapa banyak dari saudara yang ingin murid-murid atau jemaat saudara punya sikap seperti saudara di dalam gereja? The same commitment as you. Komitmen yang sama seperti yang saudara punya. Somebody who shares your heart for the lost. Orang yang membagikan hidupnya kepada mereka yang terhilang seperti saudara lakukan. That's what this vision is about. Itulah makna dari visi. It's about imparting. Yaitu berbagi atau mengimpartasikan apa yang ada dalam diri kita kepada murid-murid kita. Sometimes we tell the people, Kadang-kadang kita beritahukan kepada orang-orang yang kita layani, you're never going to be like me. engkau tidak akan pernah bisa jadi seperti aku. I am the anointed one. Aku seorang yang diurapi. I am the Bible teacher. Saya seorang guru Alkitab. You will never be like me. Engkau tidak akan pernah bisa jadi seperti aku. And the people in the church will say, Dan orang-orang di gereja sangat Pastor, memang engkau seorang yang luar biasa. okay, now open up a cell group and lead people to Jesus. Lalu kita katakan, baik, bukan saya grup di rumahmu, pimpin orang untuk datang kepada Yesus. No, Well, we could never be like this. Tapi kita seperti engkau. you're the only one that can do the ministry. Engkau satu-satunya yang bisa melakukan pelayanan seperti itu. You know what's funny? Yang aneh, That's the opposite of what Jesus said. itu adalah perlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus.
Jesus said, greater things than I have done. Yesus katakan, hal yang lebih besar dari yang aku lakukan, itu engkau akan lakukan. The Son of God Anak Allah, said, greater than I have done, He will do. anak Allah sendiri mengatakan, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada ini. That's what we need to do in the church. Itu yang perlu kita kerjakan di dalam gereja. Instead of being a monument, Bukannya menjadi monumen, we need to be a model. kita harus menjadi model. Follow me Ikutlah aku, as I follow Christ. seperti aku mengikut Kristus. As I pray, Sewaktu saya berdoa, you pray. engkau berdoa. As I minister, Waktu saya melayani, you minister. engkau melayani. Treat the disciples, Dan apa yang kita lakukan kepada murid-murid, our children. mereka adalah seperti anak-anak kita sendiri. We love them and we give our life for them. Kita mengasihi mereka dan memberikan hidup kita untuk mereka. We help them to reach their potential. Kita menolong mereka untuk mengembangkan potensi mereka maksimal. We'll get them to believe. See, a lot of people believe in their leader, but they don't believe in themselves. Banyak orang yang mungkin percaya kepada pemimpinnya, tetapi tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri. Let's start to believe in the people. Mari kita mulai untuk memimpin, mengembangkan kepemimpinan dalam diri orang-orang itu. Let's tell you a quick story, and I'm going to pray. Cerita singkat saya sampaikan, lalu kita berdoa. One time, a 12-year-old girl in the church that I used to work at, Ada seorang anak umur 12 tahun di gereja yang saya layani. she baptized 10 of her friends at her house. Dia membaptiskan 10 temannya di rumahnya. And the pastor of the church was very conservative. Dan gembala gereja ini orangnya konservatif, terlalu ketat dengan aturan. And I said, Pastor, this girl baptized 10 people at her house. Lalu ketika dia tahu bahwa anak ini umur 12 tahun membaptiskan 10 temannya di rumahnya, umurnya cuma 12 tahun saja. And he said, we need to keep that a secret. Lalu dia katakan, kita harus merahasiakan ini. If the people find out that they can win people to the Lord, it could start a revival. Karena kalau orang-orang jemaat tahu bahwa mereka bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, nanti terjadi kebanggaan rohani. But he was saying it jokingly. He was saying, this is what we need. Tetapi sebetulnya dia hanya bercanda saja, sebetulnya dia mengatakan bahwa justru inilah yang kita perlukan. We need the people in the church to do the ministry. Kita perlukan orang-orang di dalam gereja untuk melayani. Amen? And that's what we want to see in our church. Itulah yang ingin kita lihat di dalam gereja-gereja kita. We can teach you this vision. Kita bisa mengajarkan visi ini, You can do it. dan saudara bisa melakukannya. We're going to do what Jesus did. Kita lakukan seperti Yesus lakukan. We're going to raise up 12 disciples. Kita akan mengembangkan, membina 12 murid. We're going to form the character of Christ in each one of them. Dan di dalam setiap pribadi mereka, kita mengembangkan karakter-karakter Kristus. And release them to ministry. Lalu melepaskan mereka ke dalam pelayanan. Amen? Come on, let's pray. Mari saya berdoa untuk saudara. Father, thank you for this time, Bapak, terima kasih untuk saat ini, for your word, untuk firman-Mu, for every pastor and leader here. untuk setiap gembala dan pemimpin yang hadir pada hari ini. And I thank you, Lord, for their lives, Terima kasih untuk hidup mereka, for their commitment, untuk komitmen mereka, for their calling. panggilan mereka. Come on, right now, I want you to think about that. Dan saya minta setiap istilah yang diucapkan ini membaca dari betul hari ketika Tuhan memanggil saudara, You are called saudara dipanggil Tuhan to win souls in ministry. untuk memenangkan jiwa-jiwa dan memuridkan mereka. I want you to leave the past in the past. Saya ingin saudara meninggalkan cara pelayanan yang lama yang tidak seperti ini. Don't alert you. Itu lepaskan dan ditutup di bawah darah Yesus. Today is a new day. Hari ini adalah hari baru. You still have the call of God in your life. Saudara tetap mempunyai panggilan Allah dalam hidup saudara. You still have the potential that God has put inside of you. Saudara tetap mempunyai potensi yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Have the courage to rise up in faith. Beranikanlah diri saudara untuk bangkit dan menang dalam iman. To pick up your dream again. Untuk kembali mengangkat mimpi-mimpi saudara. To believe God for the multitude.
Untuk percaya kepada Tuhan bahwa tuayan yang besar akan terjadi dalam pelayanannya. Lord, we believe for personal revival. Tuhan kami percaya akan terjadi satu kebaunan rohani pribadi. For revival in our churches. Untuk kebaunan rohani di dalam gereja-gereja kami. And cities. Di kota-kota kami. Do something incredible in this nation. Lakukan sesuatu yang luar biasa di tengah bangsa kami. Lord, let it be something so wild that everyone would give you the glory. Tuhan, kiranya itu menjadi begitu luar biasa dan di dalamnya Engkau saja yang akan dipermuliakan. Lord, we want your name to be famous in all of Indonesia. Tuhan, kami ingin supaya namamu dikenal, terkenal di seluruh Indonesia. We love you. Kami mengasihi Engkau Yesus dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you guys. Thank you. Selama 15 menit silakan di bawah ada snack. Silakan.